Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Armiati Pando Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali mencoba untuk mempelajari cara menggunakan e-learning 2 Universitas Negeri Padang dan menggali fitur-fitur yang disediakan. Bila dosen ingin mengirimkan suatu file kepada mahasiswa melalui e-learning 2, sebagai contoh silabus ataupun materi kuliah dengan format Microsoft Word, Excel, PowerPoint ataupun PDF, maka langkah ini dapat dicoba untuk dilakukan. Oleh karena itu, agar tidak membuang-buang waktu, mari kita mulai saja. Yang pertama, kita langsung buka Google, lalu di mesin pencari Google kita ketikkan e-learning2.unp.ac.id. Seperti biasa, untuk masuk ke e-learning 2 UNP kita harus login dan ketikkan username serta password dosen. Lalu kita tinggal login. Nah, di halaman depan ini adalah halaman depan Universitas Negeri e-learning 2 Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan yang lalu kita telah mengganti dashboard untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisi mata kuliah KWU ini dengan mengirimkan silabus perkuliahan. Nah, oleh karena itu kita harus memastikan terlebih dahulu, yang pertama adalah bahwasanya kita sudah melakukan setting terhadap setiap mata kuliah ini, bahwasanya kapasitas untuk menampung file yang berbentuk audio ataupun video itu sudah berada di kapasitas maksimal. Baiklah, kita harus mengaktifkan terlebih dahulu edit settingnya. Nah, kalau kemarin kita melakukan dari administration ini, nah ternyata di bagian atas juga ada, itu ada bagian edit setting. Oke, setelah ini edit settingnya aktif, kita pastikan files and uploads-nya ini adalah di 50 MB. Oke, nah pastikan di 50 MB karena mungkin sebelumnya dia masih kapasitas dia kilobyte saja. Nah, kalau masih kilobyte itu belum bisa menampung nanti file-file yang besar. Nah, kalau sudah, ini minggu yang lalu kita sudah melakukan pengisian untuk dashboard. Kita balik saja ke halaman depan. Oke, baiklah, kita akan mulai merancang tampilan untuk mata kuliah kewirausahaan ini. Yang pertama, tentu saja untuk bisa melakukan edit, kita harus aktifkan dulu editing on-nya. Turn editing on-nya harus kita klik. Kemudian, nah kalau sudah ada tanda ini sudah aktif, ini berarti sudah bisa diedit. Nah, kita tinggal edit di bagian kanan ini, ada edit section. Nah, ini namanya kalau kita mau custom nama, misalnya ini untuk tampilan general, awal, pembuka gitu. Mungkin ini terserah kita saja mau isi sapaan awal, misalnya selamat datang. Lalu di sini kita bisa isi sapaan kepada mahasiswa, misalnya selamat datang pada perkuliahan daring kewirausahaan. Nah, terserah nanti mau diisi apa selengkapnya. Nah, ini untuk sapaan awal, untuk tampilan awalnya. Nah, kita save. Nah, nanti mahasiswa akan melihat ini ada sapaan awal, mungkin kalimatnya bisa dirancang sendiri oleh dosen yang bersangkutan. Nah, kemudian kita masuk kepada pertemuan pertama. Nah, kita bisa add topik pada bagian ini. Di bagian pertama, kalau seandainya kita ingin mengirimkan sesuatu pada mahasiswa, misalnya mau mengirimkan silabus ataupun bahan bacaan, nah kita mulai di sini add topik. Nah, sudah ada bertambah satu lagi baris untuk mengisi. Kita edit dulu, edit topik yang pertama. Misalnya ini adalah untuk pertemuan pertama, pertemuan 1 gitu. Nah, lalu di sini kita bisa isi tadinya mau ngisi silabus gitu. Nah, kita sampaikan terlebih dahulu pada mahasiswa berikut
dikirimkan atau dilampirkan silabus perkuliahan. Nah, ini kita tinggal save. Nah, ini sudah ada kata pembukanya. Nah, untuk melampirkan file langsung dari e-learning 2 UNP, kita tinggal klik pada bagian Add an Activity or Resource. Nah, nanti kita akan diberikan halaman Add an Activity or Resource. Lalu kita bergerak ke bagian bawah, itu ada bagian atau resource-nya dalam bentuk file. Bisa kita add. Nah, di sini kita akan melampirkan file tadi. Nah, misalnya di sini kita kasih nama dulu, misalnya silabus. Lalu kita kasih silahkan misalnya di download sebagai pedoman misalnya. Kita display. Nah, di sini kita lampirkan filenya. File, choose file. Kita pilih dulu, saya punya silabus di sini, silabus kewirausahaan. Open, lalu kita upload. Nah, ini tandanya sudah masuk, sudah dilampirkan di sini, sudah ada. Nampak filenya dalam bentuk PDF. Nah, kita tidak perlu mungkin setting apapun di bagian bawah karena kita hanya menginginkan mahasiswa dapat mengakses silabus ini kapan saja yang mereka inginkan. Lalu tinggal save and return to course. Nah, oke, berhasil. Alhamdulillah, silabusnya sudah terlampir di bagian sini dan mahasiswa sudah bisa mengakses silabus ini. Nah, begitu juga kalau kita ingin memasukkan bahan-bahan kuliah, caranya sama. Misalnya kita klik lagi Add an Activity or Resource, lalu pilih lagi File, Add. Nah, kita pilih lagi misalnya di sini namanya apa? Materi 1 misalnya. Nah, silahkan dibaca sebagai materi untuk pertemuan pertama misalnya. Ini sesuai dengan apa instruksi dari dosen masing-masing. Lalu kita pilih filenya. Misalnya saya punya materi di sini kewirausahaan, itu ada misalnya di sini pengertian dan ciri-ciri wirausaha. Open, lalu saya upload. Nah, sudah ada. Ini kita jangan lupa centang display supaya terbaca oleh mahasiswa. Sudah terlampir materi 1, lalu bisa langsung di save and return to course. Nah, alhamdulillah berhasil. Jadi pada pertemuan pertama ini kita sudah bisa melampirkan 2 file. Yang pertama adalah file silabus, yang kedua adalah file materi. Oke, begitu saja. Kemudian kita tutup lagi editingnya. Nah, ini sudah kelihatan. Nanti kalau mau melampirkan yang lain-lain berikutnya, nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, baiklah, kalau sudah selesai, kita tinggal log out. Nah, maka keluar dari sistem e-learning 2 Universitas Negeri Padang. Oke, baiklah, begitu tadi bagaimana langkah-langkah untuk melampirkan file ketika kita menginginkan mahasiswa untuk mendapatkan silabus ataupun bahan-bahan kuliah. Nah, semoga video ini membantu Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan bahan-bahan kuliah kepada mahasiswa dalam bentuk file. Baiklah, demikian tadi cara melampirkan file di e-learning 2 Universitas Negeri Padang. Semoga bermanfaat dan tunggu video berikutnya tentang melampirkan file. Kalau
kapasitas file itu besar dan dia ada di Google Drive. Nah, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.